besok di sana, besok. Kalau mampu silakan. Tapi kalau nggak mampu, tentunya kemaslahatan lebih diutamakan. Bisa jadi dia atur 2 minggu sekali, atau 3 minggu sekali, atau sebulan sekali, sebulan di sini, sebulan di sini. Ya, karena dia juga harus memikirkan kemaslahatan ekonomi istri pertama, istri kedua, pos 1 dan pos 2. Dia harus pikirkan ekonominya. Maka kalau dia tiap hari harus pergi atau 2 hari sekali, ini merepotkan dia dan kemaslahannya tidak akan dia bisa jalankan. Jadi utamanya per hari. Per hari itulah sunnah Nabi SAW. Yang kedua agar sang istri tidak merasa ditinggal ya, sehingga dia cuma libur sehari, besoknya udah ketemu. Kalau istrinya 2, besoknya udah ketemu lagi. Besok nggak ada, besok ketemu lagi. Kalau dia 4 hari, jadi cuma libur 3 hari. Hari keempat udah ketemu lagi. Kemudian libur lagi 3 hari, hari keempat ketemu lagi ya. Atau lebih dari itu. Misalnya jika 2 istrinya berada di 2 kota yang berbeda. Maka ini bisa diatur misalnya 2 pekan sekali atau 3 pekan sekali, terserah, yang penting disepakati oleh para istri. Kemudian berikutnya, istri yang sakit juga berhak mendapatkan giliran, mendapatkan jatah gilir. Ya. Karena meskipun dia tidak bisa melayani suaminya, dia juga butuh kedekatan dengan suaminya, butuh ditemani oleh suaminya, maka dia tetap mendapatkan jatah gilir ya. Kalau ternyata misalnya jika istri yang sakit butuh untuk dirawat berhari-hari, maka jika suaminya, 2 kemungkinan ya. Jika suaminya yang harus menemani, maka kelebihan hari harus diqadha bagi istri yang lain ya. Maka kelebihan hari harus diqadha bagi istri yang lain. Ya, misalnya dia harus menemani istrinya sampai seminggu. Ya, kalau dia sudah menemani sampai seminggu, ternyata istrinya sembuh, ya sudah, berarti dia seminggu lagi bagi istri-istri yang lainnya. Atau dia rawat ternyata harus sebulan. Dia rawat istrinya harus sebulan dia rawat. Ya sudah, dia enggak pergi ke rumah istri-istri yang lain. Dia hanya mungkin sela-sela seminggu sekali ke istri yang lain, seminggu kali istri yang kedua, istri yang ketiga. Tapi waktu yang banyak di istri pertama kali dia harus merawat. Ini semua harinya dihitung. Kapan dia sembuh, maka dia punya utang kepada istri-istri yang lain untuk mendapatkan jatah nginap yang sama yang telah dia berikan berlebihan kepada istri yang sakit tersebut. Ini dalam rangka untuk menegakkan keadilan ya. Jadi dia harus catat berapa hari lebih dia di istri yang pertama. Nanti dia harus qadha bagi istri-istrinya yang lain yang belum mendapatkan jatah ya. Yang belum mendapatkan jatah ya. Yang berikutnya ya. Namun ya, jika istrinya dirawat di rumah sakit misalnya, sehingga tidak bisa ditemani oleh suami ya, sampai malam tidur bareng misalnya oleh suami, maka jika sembuh dia tidak berhak mendapatkan qadha jatah giliran. Qadha jatah giliran. Maksudnya gimana? Maksudnya istrinya sakit, tapi bukan di rumah. Kalau di rumah suaminya bisa tidur di situ, nemani sebagaimana kemungkinan yang pertama kita sebutkan. Tapi kalau ternyata istrinya sakit harus dirawat di rumah sakit, suaminya tidak bisa tidur di situ, jenguk saja, tidak bisa tidur di situ, maka
istrinya tidak mendapatkan jatah nginap dari suaminya karena tidak bisa dikerjakan oleh suaminya. Karena ada uzur. Uzur kenapa? Karena dia tinggal di rumah sakit. Tidak mungkin, dan dia bukan VIP. Kalau VIP mungkin istrinya, suaminya bisa nemani. Kenyataannya tidak. Dia tinggal di kamar, suaminya hanya bisa jenguk, ada waktu jenguk, kemudian dia pulang. Sehingga istrinya tidak berhak, tidak mendapatkan jatah nginap. Kalau istrinya sembuh suatu hari, dia tidak bisa bilang, kau selama 1 bulan tidak pernah tidur sama saya, jatahku sebulan, diqadha. Enggak berlaku kepada dia. Karena sang suami tidak bisa menemaninya karena memang istrinya tidak mampu untuk ditemani, dan sehingga jatah qadhanya gugur ya, jatah qadhanya gugur ya. Tapi berikutnya yang keempat, bahasan berikutnya nginap yang intinya adalah di malam hari. Inti daripada nginap, giliran nginap itu adalah malam hari. Adalah malam hari. Perhatikan, ini malam hari. Kecuali, kata para ulama, kecuali seorang yang kerjanya di siang hari. Dia ternyata kerjanya di malam hari. Kerjanya dia ternyata satpam, atau kerjanya adalah pergi perminyakan dan dia harus kerja di malam hari. Maka intinya dia kerjanya malam hari. Dia mungkin harus begadang, maka jatah nginapnya berubah menjadi siang. Tapi hukum asal namanya nginap itu malam hari. Ya. Nginap itu malam hari. Ya. Baik, ketika nginap malam hari, beberapa peraturan harus diperhatikan. Beberapa peraturan, ya. Tidak boleh suami bukan tidak boleh ya. Boleh bagi suami menemui istri yang lain di siang hari kalau ada keperluan. Boleh disayangi, boleh dicumbu ya, tapi tidak boleh digauli. Dicumbu tapi tidak boleh digauli. Maksudnya bagaimana? Dia punya istri 2, istri pertama, istri kedua. Sekarang lagi jatah nginap istri pertama. Jatah paling utama malam. Siang hari dia kerja. Di tengah-tengah kerja dia pergi ke istri kedua. Boleh enggak? Boleh. Dia pergi ke istri 2, mungkin dia ngobrol sebentar. Karena yang paling injak adalah tidurnya. Dia pergi ke istri kedua, kemudian dia ngobrol, mungkin dia ciumbui, mungkin dia cium, tapi dia enggak boleh gauli. Kalau dia gauli dia berdosa. Ya, karena jatah tidur adalah istri pertama. Dia lagi jatah berhubungan adalah istri pertama. Dia enggak boleh berhubungan dengan istri yang lainnya. Ya, tidak boleh ya. Kalau dia bergaul dengan, ini fatwa Syekh Shalih Fauzan, siapa yang bergaul jika dia menggauli istri yang lain, berhubungan intim maksudnya, istri yang lain di siang hari, maka berdosa. Tidak boleh ya. Kemudian berikutnya dia boleh datang ke istri yang lain di malam hari, boleh datang ke istri yang lain di malam hari jika darurat. Jika darurat ya. Kalau tidak darurat enggak boleh, harus darurat. Darurat misalnya ada kebakaran, atau misalnya ada perampokan, ada kebakaran, atau lagi istrinya pingsan, istri yang lain lagi pingsan, harus dikira di rumah sakit, ini mah darurat. Anaknya sakit parah, ini semua darurat. Ini boleh dia pergi meskipun di malam hari ke istri yang lain. Dia minta izin sama istri pertama, kemudian dia pergi ke istri kedua untuk menyelesaikan urusan darurat yang terjadi pada istri keduanya. Ya. Tapi kalau tidak ada kedaruratan, maka tidak boleh dia mampir-mampir ke istri yang lain di malam hari, enggak boleh, karena dia lagi sedang berada di jatah nginap istri yang pertama. Ini harus diperhatikan oleh ikhwan sekalian, orang yang para praktisi poligami, jangan sampai dia melanggar, dia berdosa sehingga poligaminya tidak berkah. Dan juga dipahami oleh para wanita, jangan dia maksa, ayo kamu pergi saja sini, jangan ketahuan istri pertamamu, pergi malam hari ke istri kedua, enggak boleh. Berarti dia bekerja sama dalam melakukan dosa. Maka ini tidak diperbolehkan ya. Adapun dalil akan hal ini bahwasanya suami boleh ketemu dengan istri yang lain di siang hari selama tidak digauli, sebagaimana dalam hadis Abu Dawud, karena Rasulullah sallallahu la yufaddilu ba'dana ala ba'din fil qasmi fi mukthihi indana. Rasulullah sallallahu tidak pernah melebihkan satu dengan yang dalam masalah jatah nginap.
Wa kana qalla yaumun illa wa huwa yatufu alaina jami'an fayidnu min kulli imra'atin min ghairi masisin hatta yablugha allati huwa yaumuha fayabitu indaha. Dan tidaklah hampir satu hari pun kecuali Nabi, ini kebiasaan Nabi, pasti Nabi SAW akan mendatangi kami, ya istrinya yang 9, Nabi datangi satu persatu, ya, kemudian Nabi dekati satu persatu, tapi tanpa Nabi melakukan hubungan intim, ya, sampai Rasulullah SAW tiba di istri yang dia punya jatah nginap di situ, ya. Dalam riwayat yang lain, yatufu alaina jami'an fayuqabbil wa yalmas madunal wiqa. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, maka Nabi mendatangi kami satu persatu 9 istri tersebut, Nabi mencium, Nabi menyentuh, tapi Nabi tidak menggauli. Jadi tidak jadi masalah di siang hari kalau ada keperluan ketemu dengan istri-istri yang lain, ya. Dibolehkan, tapi kalau mengatakan boleh kalau ada keperluan, boleh, ya. Kalau ada keperluan, ya, untuk menggauli, ya, menggauli seluruh istrinya, ya. Jadi ini jarang dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi pernah melakukannya. Seluruh istrinya dengan sekali mandi, ya, dalam satu malam, ya. Kalau dalam kondisi tertentu, ya, ini kondisi tertentu, tidak selalu. Ya, mungkin ada sesuatu, maka dia punya istri 4, dia gauli malam itu satu persatu sekaligus juga boleh. Kemudian dia nginap di rumah yang merupakan jatah nginapnya, ya. Tapi dengan syarat sekali jalan, ya, bukan dia mungkin sini kemudian dia nginap di sana, enggak, ya. Dia sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari Qatadah dari Anas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisa'i fi sa'atil wahidah minal lail wan nahar wa huna 11. Nabi SAW pernah mendatangi istri-istrinya sekali waktu. Jadi langsung dari sini langsung ke sini sampai di suatu malam atau di siang hari, dan mereka berjumlah 11 orang. Qala Qatadah sang perawi hadis, seorang tabi'in, dia berkata, qultu li Anas, aku bertanya kepada Anas bin Malik, aw kana yutiqu, apakah Nabi mampu melakukannya? Anas berkata, kunna natahaddatsu annahu u'tiya quwwata 30. Kami berbicara di antara para sahabat bahwasanya Nabi SAW diberi kekuatan 30 orang lelaki dalam masalah hubungan biologis, ya. Dalam riwayat yang lain adalah 9 istri, ya, tis'ah niswah, 9 istri. Dan boleh sekali berhubungan mandi, kemudian berhubungan lagi yang berikutnya mandi lagi, boleh juga sekaligus sekali waktu dengan sekali mandi. Ini tidak sesekali, bukan merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun itu dibolehkan, ya. Taib, ini berkaitan dengan jadwal gilir nginap. Di foto ini. Baik, berikutnya, jika seorang baru mau poligami, ya. Jika seseorang baru poligami, ya. Itu, atau jika baru menikah, ya. Jika seorang sudah punya istri, yang sudah beristri, kemudian hendak menikah lagi. Kemudian menikah lagi. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia menikahi gadis. Istri barunya itu seorang gadis. Istri baru, istri lama, istri tua, istri muda, istilah, ya, jangan tersinggung, ya. Istri yang baru adalah gadis, bikr. Yang kedua, istri baru janda. Ya.
Maka jika gadis, maka dia tinggal bersama sang gadis 7 hari. 7 hari. Tidak usah ke istri yang lain. Istri pertama tinggal, istri kedua tinggal. Pokoknya yang baru 7 hari bersama istri barunya yang gadis. Setelah itu baru dia mulai hitungan giliran. Setelah itu baru mulai hitungan giliran lagi. Giliran lagi. Ya. Ini seperti itu aturannya. Ya. Jadi misalnya dia punya istri 2. Kemudian istri ketiga gadis. Ya sudah, dia menetap di gadis tersebut 1 minggu. Setelah 1 minggu baru dia kembali ke istri pertama sehari, istri kedua sehari, istri ketiga sehari. Giliran biasa. Tapi dia boleh di istri yang barunya selama seminggu. Adapun jika istri barunya adalah janda, maka ada 2 kemungkinan. Dua kemungkinan. Dia tinggal 3 hari atau 7 hari. Kalau 3 hari artinya dia boleh 3 hari, dia tinggal di janda tersebut, setelah itu dia mulai giliran. Setelah itu dia mulai giliran lagi. Mulai hitungan giliran lagi. Tapi kalau ternyata 7 hari maka ada 2 kemungkinan juga. Dia mau tinggal di janda tersebut 7 hari, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, jandanya yang minta. Janda yang minta 7 hari. Ini maksudnya baru nikah baru ya, minta 7 hari. Maka setelah itu dia gilir 7 hari lagi yang lainnya. Setelah itu dia gilir 7 hari bagi istrinya, bagi istri-istri yang sebelumnya. Ya. Jadi Nabi SAW pernah menawarkan kepada Ummu Salamah, ya. Rasulullah berkata, "Laisa biki ala ahliki hawan." Ya. Bukanlah karena engkau adalah suatu yang rendah di hadapan wahai Ummu Salamah. Ketika Nabi menikah dengan Ummu Salamah setelah 3 hari, Nabi bertanya, "Engkau mulia di sisi wahai Ummu Salamah." Ya. Tetapi in syi'ti sabba'tu laki, kalau kau ingin aku akan 7 hari di sisimu. Wa in sabba'tu laki sabba'tu lin nisa'i. Tapi kalau aku ternyata 7 hari bersamamu, berarti aku akan bayar 7 hari bagi istri-istriku yang lain. Berarti 7 hari lagi, 7 hari berikutnya, sampai kembali kepada engkau, dan itu sangat lama. Wa in syi'ti sallastu, kalau kau mau saya 3 hari saja, ini aturan awal. Sumadurtu, kalau sudah 3 hari ya berarti saya tinggal 3 hari bersama Ummu Salamah, kemudian saya ke istri berikutnya sehari. Ini saya katakan kalau 3 hari, ya, misalnya nikah dengan janda, dia pilih 3 hari, udah 3 hari, setelah 3 hari dia pergi ke istri pertamanya 1 hari, istri kedua 1 hari, istri ketiga 1 hari, kembali lagi ke istri keempat 1 hari. Jadi 3 hari. Tapi kalau si janda milih 7 hari, maka setelah 7 hari lewat, setelah bulan madu 7 hari, maka istri pertama 7 hari, istri kedua 7 hari, istri ketiga 7 hari, baru balik lagi hitungan awal normal 1. Ini kemungkinan pertama, jandanya yang minta. Kemungkinan kedua, si lelaki yang minta, ya. Lelaki yang minta 7 hari. Maka dalam kondisi demikian, sang lelaki hanya mengqadha 4 hari, hanya mengqadha 4 hari bagi istri-istri yang lain. Kenapa demikian? Karena dia ambil haknya, ya, 4 hari dia tambahkan ke istri jandanya tadi, bukan permintaan sang janda, ya, tapi dia yang mau, sehingga dia yang melanggar. Ketika dia melanggar, maka dia tinggal bayar 4 hari kepada yang lainnya, ya. Lain halnya kalau sang wanita yang minta, maka dia telah menghalangi hak istri-istri sebelumnya yang harusnya segera dapat jatah, dihalangi selama tambah 4 hari. Kalau begitu, selesai dari 7 hari ini, maka yang istri yang lain juga 7 hari. Ya, kira-kira demikian, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi yang belum poligami tentu kurang paham, ya. Coba silakan. Di foto apa?